suara. Bagaimana Pak? Ya toh, misalnya gini, kita sholat, terus tetangga kita lagi ada hajatan, mantu, kan itu speakernya besar toh, ya toh, bunyi. Lah itu kita dianjurkan untuk mengeraskan suara sampai kita mendengar suara takbiratul ihram kita. Atau jika ada gangguan pendengaran, ya kan, ada gangguan pendengaran atau ada suara gaduh, maka harus menaikkan volume. Jadi syaratnya itu, syarat harus mendengar lafaz takbiratul ihram. Yang pertama, telinga kita sehat, kita tidak ada gangguan pendengaran telinga, tidak ada suara gaduh atau suara bising yang menenggelamkan suara takbiratul ihram kita. Jika ada suara gaduh atau bising, maka volumenya harus kita keraskan. Kecuali bagi orang-orang yang punya penyakit gagu atau penyakit bisu atau penyakit ngomongnya susah, yaitu cukup dengan menggerakkan bibir dan mulut. Kan kadang ada toh orang yang lidahnya pendek, tidak bisa mengucapkan kalimat takbir ataupun kalimat yang lain dengan jelas. Itu cukup dengan berisyarah menggerakkan mulut dan bibirnya di dalam bacaan sholat itu tadi. Kemudian wadukhulil wakti, dan masuk waktu sholat, ya, fil muaqqati, di dalam sholat yang ditentukan waktunya. Wadukhulil wakti, masuk waktu sholat. Sholat fardu, maghrib, isya, subuh, masuk waktu sholat. Sholat sunnah juga yang ditentukan waktunya, ya kan? Kecuali sholat mutlak itu kan tidak ditentukan waktunya. Ya, itu pun ketika kita mau sholat tetap harus terdengar syarat-syarat takbiratul ihram juga harus terpenuhi. Kemudian 14, wa iqa'uha, dan diharuskan membaca takbiratul ihram halal istiqbali, pada posisi badan menghadap kiblat. Kamu nggak boleh sholat takbiratul ihram menghadap berlawanan dengan kiblat, ya toh, atau miring menghadap ke selatan. Pak, karena matahari itu terbitnya dari timur, saya ingin memulai sholat takbiratul ihram menghadap ke timur dulu, baru setelah itu nanti bacaan berikutnya menghadap ke kiblat. Tidak boleh, harus tetap menghadap ke kiblat. Kalau tidak ke kiblat bagaimana Pak? Ya tidak sah sholatnya. Tidak sah. Wa alla yukhilla, dan tidak merusak biharfin, walau satu huruf, tidak merusak walau satu huruf, min hurufiha, dari huruf-hurufnya takbiratul ihram. Tidak boleh merusak huruf dari takbiratul ihram. Allahu Akbar, tidak boleh. Karo guyon misalnya toh, kamu sambil mainan sholat sambil guyonan sama temanmu, tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-16, wa ta'khiru, dan mengakhirkan takbiratul makmumi, takbiratul ihramnya makmum, ya toh, antakbiratil imam. Jadi takbiratul makmum mengakhirkan suara takbiratul ihramnya makmum dengan antakbiratil imami, takbiratul ihramnya imam. Nah, dengarkan nih, penting. Terakhir, kan kamu misalnya sholat makmum, sholat berjamaah. Ketika kamu misalnya takbiratul ihram bersamaan dengan makmum, bareng Allahu Akbar, itu tidak sah sholatmu. Apalagi mendahului, itu tidak sah. Imamnya belum takbiratul ihram, kamu sudah Allahu Akbar dulu. Nah, biasanya dengarkan, biasanya ini terjadi pada saat melaksanakan sholat Jumat yang laki-laki. Koncone pinggir do guyon kabeh,
suara mike gak patek krungu, ternyata imamnya urung takbiratul ihram, kamu sudah takbiratul ihram dulu, tidak sah sholatnya. Makanya sholat itu harus konsentrasi. Maka jika bersamaan atau mendahului imam pada sholat jamaah pada saat pengucapan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Makmum harus mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkan. Ada pertanyaan?